Salam, apa kabar? Saya percaya bahwa kita semua dalam berkat-berkat pertolongan Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan belajar firman-Mu. Mohon Roh Kudus berikan pengertian akan firman Tuhan yang kami pelajari pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Keluaran pasal 17 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7. Keluaran pasal 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidin, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Ayat yang keempat. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan para tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema sikap dalam situasi yang sulit. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dan Tuhan Yesus, kehidupan kita tidak selamanya berjalan dengan lancar. Kadang-kadang diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang sulit. Bagaimana ketika kita berhadapan dengan persoalan yang sulit dalam kehidupan kita? Kita akan belajar sikap-sikap dalam nas yang kita baca ini. Yang pertama kita belajar dari sikap bangsa Israel. Dijelaskan ayat ketiga, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Yang pertama dari bangsa Israel kita belajar, bangsa ini ketika menghadapi persoalan dalam hidupnya, mereka bersungut-sungut. Saudaraku, bersungut-sungut artinya mereka mulai menggerutu. Mereka mulai berbicara jelek. Mereka mulai, Bapak Ibu Saudaraku, menyalahkan pemimpinnya yaitu Musa. Bahkan dijelaskan nas kita baca tadi, mereka melempari Musa dengan batu. Selain itu mereka juga mulai menyalahkan Tuhan yang sudah memelihara kehidupan mereka dalam perjalanan dari perbudakan tanah Mesir ke Israel. Padahal pada waktu sebelumnya, kalau kita perhatikan ayat sebelumnya, mereka mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan. Tapi semuanya dilupakan. Ketika ada persoalan yang sulit dalam hidup mereka, mereka sedang mengalami kesulitan air, dan mereka bersungut-sungut, menggerutu, lupa akan apa yang Tuhan pernah berikan dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudaraku, bahkan dalam ayat yang ke-7, mereka berkata, Tuhan tidak ada di tengah-tengah kami. Luar biasa. Mereka menanggapi persoalan dengan bersungut-sungut, menggerutu, mengomel-ngomel. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, persoalan boleh ada dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari bangsa Israel. Jangan sampai kita punya sikap bersungut-sungut. Jadi yang pertama, bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan, mereka ketika menghadapi persoalan dalam hidupnya, satu situasi yang sulit, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan dan menyalahkan pemimpinnya Musa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar sikap dari Musa. Bagaimana Musa menyikapi persoalan yang sulit di dalam kehidupannya. Perhatikan di dalam ayat yang keempat. Di sana dijelaskan,
Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Yang kedua, kita belajar dari sikap Musa. Ketika persoalan sulit dihadapi oleh Musa sebagai seorang pemimpin bangsa Israel, dia berseru-seru kepada Tuhan. Artinya punya sikap hati untuk mempercayakan persoalannya kepada Tuhan. Dalam nas yang kita baca ini dia berkata, apakah yang akan kulakukan? Artinya dia bertanya, minta solusi dari Tuhan, minta hikmat Tuhan dalam menghadapi persoalan yang sangat sulit. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kadang-kadang ketika kita berhadapan dengan satu persoalan yang sulit, kita kadang-kadang memakai hikmat kita. Oh, maunya seperti ini, saya harus lakukan seperti ini. Mari kita belajar dari Musa. Ketika Musa menghadapi persoalan yang sangat sulit, ya, mereka kekurangan air di padang gurun yang tandus, saudaraku. Dia berkata, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar dalam persoalan yang sulit. Mari kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang mesti saya lakukan dalam menghadapi persoalan ini? Firman Tuhan berjanji di dalam kitab Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Mintalah maka kamu akan diberi. Di sana carilah maka kamu mendapat. Ketoklah maka pintu dibukakan bagimu. Artinya Tuhan punya banyak cara untuk bisa menolong kehidupan kita. Yang kedua, dari Musa kita belajar berseru-seru kepada Tuhan, mencari Tuhan, melibatkan Tuhan dalam kehidupan ini. Itu yang kedua. Kita belajar yang ketiga, bagaimana sikap ketika kita berhadapan dengan situasi yang sulit di dalam kehidupan kita. Perhatikan di dalam ayat yang ke-6. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Yang ketiga, kita belajar dari bagaimana Tuhan menyikapi persoalan yang sulit. Ya. Tuhan memberikan pengajaran kepada kita, memberi jalan keluar. Ya. Dalam nas yang kita baca ini, bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir, keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Ketika mereka dalam perjalanan, mereka sedang berjumpa, sampailah ke padang gurun Sin, ke padang gurun Rafidin maksud saya. Tidak ada air, mereka kehabisan air, tandus. Nah, kita lihat Tuhan memberikan jalan keluar. Dia berkata kepada Musa, dijelaskan di dalam ayat yang ke-6, haruslah kau pukul gunung batu itu, maka akan keluar air. Artinya apa? Artinya Tuhan mengajar kepada kita pada hari ini, ketika kita berhadapan dengan kesalahan sulit, mari kita punya sikap memberikan jalan keluar. Bapak Ibu Saudaraku, kadang-kadang kita berhadapan dengan persoalan yang sulit. Di sekitar kita, orang juga menghadapi persoalan yang sulit. Mari kita hadir di tengah-tengah persoalan-persoalan, baik yang terjadi pada saudara kita atau orang lain. Kita hadir untuk memberikan jalan keluar. Mungkin kita berikan nasihat-nasihat buat mereka, kita berdoa buat mereka, itu berarti kita sedang memberikan jalan keluar. Jadi yang ketiga, kita belajar dari sikap Tuhan dalam persoalan yang sulit, memberikan jalan keluar. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, saya tidak tahu apakah kita sedang menghadapi persoalan-persoalan yang sulit. Mungkin kita seperti tinggal sampai ke padang gurun, padang pasir yang sulit, yang panas seperti yang ada di belakang kita. Mari kita menghindari sikap bangsa Israel. Jangan bersungut-sungut, saudaraku. Yang kedua, mari kita belajar dari Musa, berseru-seru kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita belajar dalam situasi yang sulit, hidup kita memberikan jalan keluar, sehingga memberikan keteduhan bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Tanamkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sadar kadang-kadang kami berhadapan dengan persoalan sulit. Mari kami supaya belajar tidak seperti bangsa Israel bersungut-sungut. Sebaliknya kami seperti Musa, berseru-seru kepada Tuhan. Dan kami belajar untuk memberikan jalan keluar di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi oleh
saudara kami. Terima kasih, terpuji buat namamu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita.